Nah, di sini Gunther tuh berkata kayak gini, mereka akan membunuhku. Makin aneh ya kata-katanya ya. Dan ketika ditanya siapa mereka, ia tuh menolak menjawab. Dan beberapa menit kemudian, hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Hari ini gue bakalan bahas tentang The Yogse Case. Sorry kalau misal penyebutannya salah karena ini tuh dalam bahasa Jerman. Jadi ini tuh satu kalimat terakhir sebelum kematian yang benar-benar nggak pernah terpecahkan ya guys. Malam itu tuh tampak biasa aja, tidak ada hujan, tidak ada badai, dan tidak ada kejadian aneh di langit Jerman Barat. Nah ini tuh kejadiannya di tahun 1984, jadi ada seorang pria bernama Gunther Stoll ya, berusia 34 tahun, balik lagi. Meminta maaf kalau misalnya penyebutan kata-kata namanya salah ya guys ya. Ini tuh Gunther Stoll sedang duduk di ruang tamu rumahnya bersama istrinya. Ia tuh bukan kriminal, terus juga bukan buronan, dan bukan tokoh penting. Ia hanya seorang pria biasa. Namun malam itu ia tiba-tiba berdiri, di mana wajahnya berubah, dan dengan suara yang gemetar ia berkata satu kalimat yang akan dikenang selamanya, yaitu sekarang aku mengerti. Nah, di sini tuh tanpa menjelaskan apapun. Jadi ia tuh mengambil selembar kertas dan menulis satu kata. Bukan kalimat, bukan pesan panjang. Hanya satu kata, yaitu Yogse. Beberapa jam kemudian, Gunther Stoll itu ditemukan sekarat di pinggir jalan tol. Dan kata itu tidak pernah bisa dijelaskan sampai hari ini. Di sini siapa ya Gunther Stoll itu ya? Jadi Gunther itu tinggal di kota kecil Anhausen, Jerman Barat, dan ia sudah menikah. Lalu dia hidup sederhana dan tidak memiliki musuh yang diketahui. Namun beberapa bulan sebelum kematiannya, istrinya tuh menyadari perubahan. Di mana Gunther mulai sering berkata kayak gini, seseorang mengincarku. Nah di sini ia tuh nggak nyebut nama sama sekali, nggak nyebut organisasi, dan nggak nyebut alasannya. Jadi benar-benar hanya perasaan aja. Dan di sini istrinya tuh mengira ini tuh stres, kecemasan, atau paranoia ringan. Tidak ada riwayat gangguan jiwa berat, tidak pernah dirawat di rumah sakit. Dan yang paling penting, Gunther tidak pernah menyebut kata Yogse sebelumnya. Nah, ini tuh kisahnya tentang malam terakhir di rumah. Jadi, sekitar pukul 7 malam, Gunther berdiri di kursinya. Dan ia tuh tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari sebuah rahasia besar. Matanya fokus, tidak panik, dan tidak berteriak. Ia menulis Yogse. Lalu ia mencoret huruf terakhir, yaitu huruf E, dan kata itu berubah menjadi Yog. Di sini tuh bener-bener nggak ada penjelasan, nggak ada komentar tambahan. Dan beberapa menit kemudian, Gunther meninggalkan rumah tanpa membawa barang yang penting, tanpa memberitahu kemana ia akan pergi. Dan istrinya di sini tidak akan pernah melihatnya hidup lagi. Ini menjadi pemberhentian pertama ya. Jadi sekitar pukul 8 malam ya, Gunther tiba-tiba ada di sebuah pub di kota Wilnsdorf. Di situ ia memesan bir dan ia tuh tampak gelisah, berkeringat, dan juga berbicara sendiri. Nah, di sini pemilik pub tuh mengenalnya ya. Jadi ketika ditanya apakah semua baik-baik saja, Gunther tuh menjawab singkat, ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Ini tuh benar-benar bukan ancaman, tidak ada detailnya. Lalu beberapa menit kemudian, ia tiba-tiba pingsan. Namun ia sadar kembali dan bangkit lalu berkata seperti ini, sekarang sudah terlambat. Nah, setelah itu ia membayar minuman dan pergi. Ini menjadi pemberhentian keduanya Gunther ya. Jadi tadi jam 8, ini sudah jam 10, Gunther tiba-tiba berada di rumah seorang wanita tua bernama Gerda. Ia pernah mengenalnya sebelumnya, tapi nggak deket ya dan nggak akrab juga. Dan di situ ia meminta izin masuk. Ya wanita itu terkejut dong melihat kondisinya ya, karena di situ Gunther tuh wajahnya pucat, lalu juga suaranya tuh tidak stabil dan tampak ketakutan. Nah di sini Gunther tuh berkata kayak gini, mereka akan membunuhku. Makin aneh ya kata-katanya ya. Dan ketika ditanya siapa mereka, ia tuh menolak menjawab. Dan beberapa menit kemudian ia pun pergi lagi. Dan wanita itu tidak pernah menyangka kalau itu adalah pertemuan terakhirnya. Nah, sekitar pukul 1 dini hari ya, dua pengemudi truk melihat sesuatu di jalan tol A45, di mana ada seorang pria tergeletak di pinggir jalan yang masih hidup. Di situ ya mereka berhenti mendekat dan pria itu telenjang dari pinggir
pinggang ke bawah. Namun anehnya tidak ada tanda kekerasan seksual dan tidak ada darah yang berlebihan. Jadi pakaian atas tuh masih ada ya, dan ia masih bisa berbicara dengan suara sangat lemah. Ia berkata seperti ini, "Mobil itu bukan milikku." Lalu beberapa menit kemudian Gunther Stoll meninggal dunia. Dan tidak jauh dari tubuh Gunther, polisi menemukan mobilnya. Dan mobil itu ya guys ya, benar-benar rusak parah. Terus juga berada di parit dan seperti mengalami kecelakaan. Namun kerusakannya itu tidak cocok dengan lukanya si Gunther. Dan yang paling aneh, benar-benar tidak ada bukti bahwa Gunther mengemudikan mobil itu saat kecelakaan terjadi. Seolah-olah ia tuh ditempatkan di sana setelah kejadian. Jadi satu pria, satu malam, satu kata misterius yaitu Yogze. Bukan bahasa, bukan kode resmi, bukan singkatan yang dikenal. Dan pada bagian berikutnya guys, kita akan masuk ke laporan forensik yang membingungkan. Nah, otopsi pun dilakukan keesokan harinya ya. Hasilnya justru memperkeruh segalanya. Jadi penyebab kematian itu adalah cedera internal akibat benturan keras. Namun tidak ada luka luar signifikan yang menjelaskan benturan itu. Tidak ada memar khas kecelakaan mobil yang berkecepatan tinggi dan tidak ada pola jatuh dari ketinggian. Di situ waktu kematian diperkirakan tidak sinkron dengan kecelakaan mobil. Artinya Gunther kemungkinan sudah terluka parah sebelum mobilnya masuk parit. Dan pakaian bawahnya hilang, namun tidak ada indikasi kejahatan seksual. Dompet pun masih ada, uang pun tidak diambil. Jadi kesimpulan awal polisi adalah bukan perampokan, bukan kecelakaan murni. Nah, jadi di sini apa nih gitu ya. Lalu penyelidik memeriksa posisi mobil. Jejak ban menunjukkan mobil masuk parit dengan sudut tidak wajar. Tidak ada tanda pengereman panjang. Tidak ada bekas panik di kemudi. Lebih aneh lagi, bagian dalam mobil relatif bersih. Hipotesis pun mulai muncul nih. Mobil ditempatkan setelah Gunther terluka. Namun siapa dan mengapa? Di sini kan ada dua supir truk ya yang menjadi saksi terakhir ya. Dan mereka tuh benar-benar kesaksiannya tuh konsisten. Jadi menurut mereka itu Gunther sudah sekarat saat ditemukan. Dan ia tidak tampak baru mengalami kecelakaan. Di situ ia menyebut satu kalimat yang penting, yaitu mobil itu bukan milikku. Nah, ini tuh kata-katanya benar-benar kalimat ini tuh dicatat resmi dan tidak pernah ditarik kembali. Di sini polisi menyelidiki kata Yogze. Ini tuh bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Eropa juga, dan bukan singkatan industri. Lalu bukan kode militer yang terdaftar. Bukan nama perusahaan juga di wilayah tersebut ya. Nah, ahli linguistik diminta, tidak ada kecocokan juga guys. Jadi satu-satunya kemajuan ya huruf E dicoret. Seolah Gunther menyadari kesalahannya. Dan apakah yang ia maksud Yogzi atau urutan angka yang salah ditulis, itu tuh bener-bener gak ada jawabannya. Nah, di sini ada teori salah tulis. Jadi beberapa penyelidik mengusulkan mungkin Gunther bermaksud menulis kode lainnya dan salah tulis ya. Di sini ada hipotesis yang populer kalau Yogze itu sebagai kode teknis atau anagram. Namun setiap anagram itu ya diuji dan tidak ada yang bermakna. Lalu apakah ada kaitannya dengan paranoia, ya kan? Nah, di sini istri Gunther pun diwawancarai berulang kali. Ia tuh bersikeras, suaminya tidak mengada-ngada dan ketakutannya tuh benar-benar konsisten, tidak berubah-ubah dan tidak disertai halusinasi. Ia tidak berbicara tentang suara atau bayangan. Jadi ia berbicara tentang mereka katanya. Nah, terus juga di sini ada rekonstruksi malam ya, malam terakhir ya. Jadi polisi tuh mencoba untuk merekonstruksi rute Gunther ya. Jadi dari rumah terus juga ke pub, dari pub ke rumah Gerda, dari rumah Gerda terus ke jalan tol, dan di sini semua saksi menguatkan garis waktu, jadi tidak ada celah besar. Namun ada satu pertanyaan, apa yang terjadi di antara rumah Gerda dan jalan tol? Karena nggak ada saksi, nggak ada kamera, dan nggak ada laporan lain, hanya jarak yang sunyi. Salah satu teori ya, nih ada yang bilang kalau Gunther bertemu seseorang di antara rute tersebut, dan seseorang yang mungkin ia kenal, terus juga yang ia takuti, atau yang ia tunggu. Namun benar-benar tanpa saksi. Jadi teori ini tuh benar-benar tidak bisa dibuktikan sama sekali. Lalu ada teori-teori yang saling meniadakan. Yang pertama, kecelakaan yang aneh ditolak karena luka tidak cocok. Terus juga serangan oleh orang tadi kenal. Ini pun ditolak karena nggak ada motif jelas dan nggak ada saksi sama sekali. Lalu ketiga, paranoia yang berujung fatal. Itu tuh pun ditolak juga ya. Karena tindakannya terlalu terstruktur.
Lalu yang keempat, mengetahui sesuatu yang berbahaya mungkin, tapi apa? Nah, jadi tidak ada satupun teori yang berdiri kokoh di sini. Dan kenapa kasus ini tuh nggak ditutup? Jadi memang polisi Jerman tuh nggak nutup kasus ini sebagai kecelakaan. Jadi memang dibiarin kebuka aja karena terlalu banyak kejanggalan di sini dan terlalu sedikit buktinya. Lalu juga terlalu satu-satunya petunjuk adalah sebuah kata. Ya, kata yang benar-benar tidak bisa ditafsirkan. Lalu di sini ada upaya modern ya. Jadi puluhan tahun kemudian penyelidik amatir mencoba basis data baru arsip industri lama dan forum teknis, lalu juga kamus kode. Nah, hasilnya tetap sama. Yogze tidak muncul. Lalu di sini apa nih yang mungkin terjadi ya? Jika kita menyisihkan semua yang mustahil yang tersisa, betapapun tidak nyamannya, mungkin mendekati kebenaran. Bahwa saja Gunther menyadari sesuatu dan menuliskannya secara tergesa dan tidak sempat menjelaskannya. Bahwa kata itu tuh bukan pesan untuk kita, melainkan catatan untuk dirinya sendiri. Di sini benar-benar misterinya tanpa akhir ya guys, karena benar-benar nggak ada penangkapan, nggak ada pengakuan, terus juga nggak ada bukti baru ya. Jadi kasus Yogze itu tuh hidup sebagai pengingat keterbatasan penyelidikan, lalu juga bukti bahwa tidak semua kematian bisa diberi makna. Dan di sini kesimpulannya ya guys ya, ada satu orang pria yang menulis satu kata lalu meninggal. Kata itu tidak menyelamatkannya, tidak mengungkap pelaku, tidak membuka pintu kebenaran. Namun disitulah kekuatannya nih guys, bahwa ada kematian yang meninggalkan pertanyaan murni tanpa jawaban dan tanpa penutup. Dan selama kata itu tidak bermakna, kasus ini benar-benar nggak akan selesai. Oke, sekian Kamek Cerita episode yang sangat seru ini, yang gue aja sebenarnya kayak ini kenapa ya gara-garanya ya gitu ya. Jadi coba deh, mungkin di sini kita, kalian yang udah ngedengerin sampai akhir bisa tulis di komen ya kira-kira kenapa nih, kira-kira Yogze itu tuh apa ya, boleh banget kalian komen ya guys. Nah, buat kalian yang suka segmen Kamek Cerita ya, boleh banget kalian subscribe YouTube Kamek, di like, di share, terus di komen-komen ya guys. Sampai ketemu di episode berikutnya Kamek Cerita. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.